Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir, yaitu narasumber kita, Romo Silverius Andang Kencana Aji, SDB, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Andang. Bagaimana kabarnya, Romo? Puji Tuhan, Ibu Puri, bahwa saya senang kembali menjumpai para pemirsa dari Oase Rohani Katolik ini. Dan semoga juga keadaan baik menyertai Ibu Puri dan juga para pemirsa, sehingga akan dapat menjalani kehidupan hari ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik Romo Anda, kita segera mulai acara kita ya Romo ya. Baik, silakan, mari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa, doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Romo Andang. Mari kita satukan hati dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Puji syukur kami panjatkan karena keadaan kami dapat memuji dan memuliakan-Mu pada hari ini. Dan semoga pujian ini akan terus dapat berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami punyai. Teristimewa dalam kesempatan ini kami ingin mendengarkan sabda yang Engkau akan berikan kepada kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan semoga kami akan selalu tergerak melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Dan bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Haleluya. Haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Andang. Ya, Romo Andang, pada kesempatan hari ini, Romo, ada permenungan apa yang dapat kita gali bersama, Romo? Baik, Ibu Puri, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan yang kita dengar hari ini, yang akan kita mulai dari bacaan pertama, bisa kita renungkan ini mengenai tentang posisi kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang dipanggil mengikuti Kristus. Kita bisa melihat kembali perjalanan panjang kehidupan iman kita sebagai murid Kristus itu. Dan di dalam perjalanan itu kita melihat sejauh mana atau sudah seperti apa posisi kita tentang iman. Dan apakah kita merasa masih sebagai pendatang, seperti apa yang juga disampaikan di dalam bacaan pertama, bahwa ada perbandingan tentang sebagai orang asing atau sebagai sewarga dengan orang kudus. Ini bisa menjadi penekanan karena kita bisa melihat, kita bisa menilai bagaimana tentang keadaan diri kita. Yang pertama, kita melihat bahwa kalau kita sebagai orang asing, itu kita berarti artinya tidak mengenal atau tidak memahami dan bahkan bisa dikatakan mungkin kurang menghidupi iman kita, yaitu iman untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak tahu, karena orang asing ataupun bahkan pendatang itu mungkin memang harus mau belajar, harus mau menghidupi, sehingga dia akan menjadi akrab, menjadi mencintai, menjadi bagian dari dirinya tentang hal-hal yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi murid Kristus itu harus mampu mempunyai atau mendapatkan iman di dalam kehidupannya. Dan tanda bagi orang yang sudah mengenal, bagi orang yang sudah tidak asing lagi tentang iman pengajaran Tuhan Yesus itu adalah bagaimana ia juga mampu membagikannya kepada orang lain. Dan
menjadi bagian yang kedua yang bisa kita lihat di dalam bacaan pertama itu adalah tentang sewarga dengan orang kudus, tentang bagaimana kita bisa menghidupi iman pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu mencapai satu kekudusan, seperti apa yang juga dialami oleh para rasul, yang dialami juga oleh para nabi, ketika mereka juga benar-benar paham, benar-benar mengetahui, dan juga benar-benar menghidupi tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh suci, mereka sungguh-sungguh kudus, dan itu membawa dampak di dalam kehidupan mereka sendiri, dan juga membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan para rasul dan kehidupan para nabi tersebut, sehingga mereka mendapatkan rahmat juga dari Tuhan. Dan inilah yang disebut sebagai kita menjadi sewarga dengan orang-orang kudus, maupun para rasul maupun para nabi itu, bahwa kita juga bisa seperti mereka, bahwa kita juga bisa kudus seperti mereka. Inilah yang diharapkan di dalam bacaan pertama. Nanti kita akan melihat bagaimana tentang implikasi atau hal-hal yang harus bisa kita laksanakan, itu tertuang juga di dalam bacaan Injil, tentang juga panggilan sebagai murid Kristus, dan juga bagaimana kita bisa menghayatinya, karena hari ini adalah merupakan pesta Santo Simon dan Yudas. Semoga ini akan menjadi penerang awal bagi kita untuk menghayati panggilan kita sebagai murid Kristus. Demikian Ibu Puri, renungan awal saya. Semoga bisa dipahami dan kemudian akan terus kita lanjutkan di dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Kalau dilihat ya Romo, dalam bacaan pertama ini Romo, kita kan juga diajak untuk menjadi tempat kediaman Allah dalam roh ya Romo ya. Iya. Kalau misalnya dalam kondisi kita ini, kita itu tidak sempurna atau kita punya kelemahan atau kekurangan, itu bagaimana kita bisa tetap mengikuti panggilan murid Kristus ini, Romo? Ya, supaya kita bisa terus-menerus menjadi tempat kediaman Allah dan kemudian menjadi konsisten sebagai murid Kristus, kita mempunyai refleksi itu adalah dalam bentuk harian. Kita tidak akan pernah bisa menunggu momen yang khusus saja. Misalnya mungkin adalah pertemuan atau doa-doa kita. Tidak. Itu mungkin hanya terjadi beberapa umat atau apa itu akan mempunyainya di dalam 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali misalnya. Kita bisa melaksanakannya dalam bentuk harian. Dalam bentuk harian, dan itu jangan hanya terpaku di dalam kehidupan rohani saja, seperti doa-doa saja, tetapi juga mampu kita lanjutkan di dalam kehidupan nyata kita, ketika kita berinteraksi dengan kegiatan ataupun orang-orang yang kita temui sehari-hari. Nah, kalau sudah kita bisa menemukan tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang nyata itu, maka kita akan mungkin lebih mudah untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus hadir di dalam diri kita melalui segala apa yang kita hadapi. Demikian mungkin. Iya, Romo. Ya, kita punya tugas untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri ya, Romo ya. Iya. Nanti kita lihat di dalam bacaan Injil bahwa memang seharusnya memang menjadi murid Kristus itu tandanya adalah mampu membagikan.
mampu membagikan dan kemudian mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan kerajaan Allah itu tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, teori, dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan berkat, memberikan rahmat bagi sesama. Dan ini yang pada akhirnya memang diharapkan sebagai murid Kristus itu demikian yang terjadi. Iya, baik Romo. Ini kalau saya lihat sepertinya dalam kelemahan dan kekurangan kita diajak untuk menjadi tempat kediaman Allah dengan melakukan hal-hal sederhana dengan apa yang ada di sekitar kita ya Romo ya. Benar, hal-hal yang paling sederhana itu kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Orang mungkin terpaku terhadap kegiatan-kegiatan nyata tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita. Misalnya perbuatan-perbuatan baik yang terlihat secara kasat mata, misalnya memberi derma. Ya, orang berpikir bahwa kalau saya berbuat baik itu kalau sudah misalnya memberikan derma, padahal mungkin perbuatan baik itu bisa muncul dari malah justru perbuatan-perbuatan lebih jauh daripada hal yang sederhana seperti itu. Misalnya ketika kita mau menyapa setiap orang yang kita temui dengan keramah tamahan. Dan itu berasal dari ketulusan hati kita yang menyadari bahwa itu berasal dari cinta kasih yang telah diajarkan oleh Kristus. Kita mudah menyapa dan kemudian kita juga membagikan apa yang kita punya, hal-hal sederhana itu. Dan kemudian juga hal sederhana yang lain adalah misalnya kalau kita juga mau membantu atau tergerak untuk dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja banyak hal yang bisa kita laksanakan. Bantuan itu tidak hanya berhenti kepada ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tetapi tentu saja melalui kegiatan-kegiatan sederhana sehari. Misalnya Ibu Puri di dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Di situ pasti akan banyak ditemui hal-hal yang membutuhkan pertolongan yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kita bisa apa? Kita bisa bantu apa? Nah, itu yang bisa kita berikan. Dengan demikian, maka kita akan bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai atau kita ini sebagai dalam posisi Tuhan berdiam di dalam diri kita dan kemudian kita bagikan. Demikian Ibu Puri. Ini berarti yang bacaan pertama dan bacaan Injil ini sepertinya ada kaitannya ya Romo ya? Benar, ada kaitannya. Kita lihat ketika di dalam bacaan Injil, di situ jelas bahwa Tuhan Yesus memilih para murid menjadi rasul. Dan di dalam pelaksanaannya, ketika dia mau memilih para murid itu menjadi rasul itu, Tuhan Yesus melakukan kegiatan doa. Dan kegiatan doa ini merupakan salah satu hal yang harus kita contoh sebagai murid Kristus. Mungkin di dalam kenyataan yang sudah semakin modern di dalam dunia sekarang ini, hiruk pikuk dunia itu mengaburkan kegiatan rohani kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita berhenti kepada doa-doa yang di dalam momen-momen tertentu yang saya sebut tadi, misalnya doa pagi atau misa hari Minggu dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya setiap langkah yang kita punyai di dalam kehidupan kita itu harus disertai dengan doa. Banyak hal yang bisa kita laksanakan, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan doa kita. Tuhan Yesus di dalam bacaan Lukas bab 6 ayat 12-19 ini memberikan contoh ketika dia mau memilih murid menjadi rasul itu adalah
berdoa. Dan ini adalah contoh yang harus bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Maka kemudian dia meneguhkan para murid itu menjadi rasul, dan peneguhan Tuhan Yesus melalui doa itu akan membawa implikasi, yaitu bahwa setiap langkah yang para rasul lakukan itu disertai oleh doa Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kita melakukan setiap kegiatan yang diawali dengan doa-doa tersebut, maka kita juga menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kegiatan-kegiatan kita. Demikian para sahabat oase rohani Katolik. Iya, baik Romo. Berarti ini kita diingatkan kembali bahwa untuk menjadi tempat kediaman roh Allah itu sendiri, itu salah satu unsur yang paling penting itu adalah doa itu ya Romo ya. Iya, doa itu merupakan satu sumber di mana kita bisa tidak hanya mempertahankan posisi kita sebagai murid Kristus, tapi juga mampu mengembangkannya. Karena dengan doa kita menimba atau mendapatkan sumber kekuatan untuk dapat melangkah. Ini menjadi kekuatan rohani kita, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan itu. Kita tidak hanya bisa mengandalkan apa yang kita punyai, karena kita mengetahui bahwa diri kita itu terbatas. Kita tidak bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada kita. Kita pasti terbatas, dan berasal dari hubungan kita dengan Tuhan itu yang malah justru menguatkan kita dalam setiap langkah-langkah kita, sehingga kita akan dapat mampu bertahan dan pada akhirnya juga mengembangkan kekuatan kita. Iya, baik Romo, ini rupanya sesi pertama cukup di sini dulu ya Romo ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sesi yang kedua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Andang, inspirasi apakah yang akan Romo sampaikan di sesi kedua ini, Romo? Baik, kita akan melihat dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yaitu dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Di situ kita melihat urutan kejadian, bahwa tadi sudah diungkapkan bagaimana setiap langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pun dimulai dengan doa. Tuhan Yesus memulai dengan doa, dan kemudian dia berhasil untuk memilih para murid yang sudah ada itu menjadi rasul. Dan kemudian dia menjabarkan, tidak hanya memberikan pengetahuan apa itu rasul kepada para murid itu yang dipilihnya itu, tetapi kita melihat kemudian dikatakan bahwa lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar, menemui orang-orang yang berada di situ, yaitu orang banyak yang mempunyai kebutuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mendengarkan sabdanya,
untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para rasul itu untuk bagaimana bisa mewartakan kerajaan Allah, yaitu harus mampu atau mau menemui orang-orang yang memang membutuhkan jamahan dan kasih Allah secara langsung dengan kita. Nah, ini memberikan pelajaran juga bagi kita untuk dapat mau melakukan hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mungkin memang tidak sama dengan para murid Kristus yang lain, atau bahkan tidak, tentu saja tidak sama dengan para rasul. Dan yang terpenting adalah kita menyatakan apa yang telah kita pahami di dalam apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan Injil, cara Tuhan Yesus mengajarkan itu adalah dengan memberikan contoh. Dengan memberikan contoh kepada para rasul untuk melakukan hal-hal yang sekiranya akan dapat dinyatakan sebagai pewartaan kerajaan Allah itu. Kita lihat bahwa mereka kemudian mendengarkan Tuhan dan kemudian disembuhkan dari penyakit mereka. Yang kerasukan roh jahat pun akan mendapat kesembuhan. Dan ketika mereka menjamah Tuhan, maka mereka sembuh karena daripadanya itu keluar kuasa. Selain Tuhan Yesus juga mengajarkan, ini menjadi satu penekanan di dalam bacaan Injil ini, bahwa Allah Putra yang kita imani itu adalah Allah yang benar dan penuh kuasa. Ini ditunjukkan di dalam bacaan Injil ini, supaya para rasul juga mempunyai iman, mempunyai kekuatan untuk mau melangkah karena memang mengimani Tuhan Yesus sebagai Allah Putra itu. Nah, ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian di dalam perjalanannya, ya, ketika mereka menjadi rasul, menjadi murid Kristus itu, mereka tentu saja tidak pada saat itu mereka itu langsung kemudian bertumbuh iman kepercayaan mereka. Butuh waktu yang masih panjang, bahkan sampai kepada saat kebangkitan Tuhan Yesus, pada saat kenaikan Tuhan Yesus, mereka juga tidak sama satu sama lain. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi diri kita juga, bahwa proses yang dialami oleh para rasul itu juga akan kita punyai juga, bahwa setiap kali ketika kita mempunyai berkat atau rahmat yang kita lakukan bersama-sama dengan orang lain itu, itulah yang justru harusnya mampu menumbuhkan iman dan kepercayaan kita, bahwa dengan buah-buah yang kita rasakan bersama-sama dengan ketika kita bertemu dengan orang lain itu, kita akan harusnya bertumbuh iman kepercayaan kita, akan semakin kuat, karena Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu mampu kita rasakan ketika kita merasakan kebaikan dan cinta kasih itu hadir, dan itu nyata. Kan banyak orang yang bertanya-tanya, sejauh mana kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka itu inginnya bahwa ketika doa-doa itu terkabul. Itu belum tentu. Artinya juga mungkin kebahagiaan yang kita peroleh itu bisa menjadi tanda. Dan itu tidak saja berhenti di situ, tetapi juga kebenaran dan keadilan serta kebaikan yang muncul itu bisa juga menjadi tanda bahwa Tuhan hadir
Dan ini seharusnya yang dapat mampu menumbuh kembangkan iman kita. Demikian sedikit renungan tambahan yang bisa saya berikan. Mungkin juga akan bisa kita kembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, baik Romo. Berarti kita sebagai anggota keluarga Allah, kita dipilih dan dipanggil menjadi murid Kristus ya Romo ya. Dan kita juga diutus untuk mewartakan kerajaan Allah ya Romo ya. Nah Romo, apakah mewartakan kerajaan Allah itu harus pergi ke tempat-tempat yang jauh ya Romo ya? Ya, kita membayangkan memang apa yang dialami oleh para rasul itu, yang disebut sebagai kemudian Tuhan menyatakan pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Itu juga mungkin dari bayangan kita bahwa kita harus pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil. Sekali lagi memang harus sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita mempunyai kemampuan seperti apa yang juga dialami oleh para rasul, ya kenapa tidak juga harus kita bisa kembangkan hal tersebut. Tetapi di dalam kenyataan sekarang ini malah justru tantangannya adalah bagaimana kita mampu mewartakan juga kerajaan Allah di dalam lingkungan kita sendiri, di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu memang yang mungkin memang yang paling tepat dalam melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu berkarya di tempat kita, mewartakan kerajaan Allah di tempat kita. Malah justru kita melihat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di sekitar kita, masih banyak orang yang uh, mampu kita sampaikan, yang mereka juga tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini juga bisa kita lakukan pewartaan kerajaan Allah, tentunya sesuai dengan kondisi keadaan kita masing-masing, tidak saja terus kemudian frontal kita kemudian mengajarkan katekese, tetapi malah justru tantangan yang kita punyai adalah memberikan keteladanan, keteladanan yang mencirikan tentang cinta kasih Kristus. Dan pada akhirnya setiap orang yang kita temui akan menyadari bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang baik, bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang benar, bahwa kita ini benar-benar sebagai murid Kristus. Maka kita bisa menjadi saksi. Saksi karena kita ini adalah murid Kristus. Dan itu mungkin memang tidak sama satu sama lain. Ada yang mungkin butuh satu kali, dua kali, atau mungkin butuh berkali-kali untuk menyatakan kerajaan Allah melalui segala keteladanan, melalui segala contoh-contoh yang diberikan tentang kebaikan dan lain sebagainya. Orang mungkin tidak akan membutuhkan banyak khotbah, tetapi malah justru membutuhkan banyak teladan, banyak perbuatan di dalam kehidupan kita. Ini maka menunjukkan bahwa kita harus bisa bersemangat di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan, yang baik itu segala kesederhanaan di dalam kegiatan-kegiatan kita itu, malah justru akan mempermudah kita untuk memberikan kesaksian tentang cinta kasih kepada orang lain. Demikian. Iya, baik Romo. Tapi kalau saya perhatikan ya Romo ya, itu sepertinya dengan yang lingkungan sendiri itu memang kita ada banyak tantangan karena tidak semudah dan semulus yang dapat kita lakukan gitu loh Mo. Karena udah tahu mungkin si orang ini seperti apa, orang ini seperti apa gitu.
malah udah jadi ketahuan gitu loh, malah jadinya tantangannya di situ untuk kita melakukan tetap baik, kita tetap ini karena ada perbedaan pendapat, karena ada eh, suatu situasi yang kayaknya ini nggak bisa disamakan, sedangkan pikirannya orang kan beda-beda gitu ya Romo ya. Jadi itu malah menjadi suatu tantangan untuk tetap berbuat baik di lingkungan sendiri gitu. Malah kadang-kadang di lingkungan yang lebih jauh itu malah kita karena tidak saling mengenal jadi lebih lebih bebas untuk melakukan hal-hal baik itu gitu. Nah, kalau menurut Romo bagaimana kalau cenderungan seperti ini gitu? Ya, tentang penerimaan orang lain terhadap apa yang kita lakukan, itu kita akan belajar. Kita akan belajar seperti apa yang juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus, kembali kita kepada teladan Tuhan Yesus itu sendiri. Berdoa dulu sebelum melakukan segala apa yang kita punyai. Ini kadang-kadang menjadi kelemahan kita. Karena misalnya ya, apa yang Ibu Puri ungkapkan itu kan mungkin sudah jamak, sudah biasa terjadi. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan terjadi, kita kadang lupa memohonkan dari sumber, dari dari sumbernya, bahwa kita harus berdoa kembali, menanyakan, kemudian memohon, dan kemudian berusaha untuk mampu melaksanakannya. Dan memang kita kalau melakukan hal-hal yang sedang biasa kita hadapi di dalam lingkungan kita, ya, itu mereka melihat di dalam keseharian. Kadang-kadang kita juga harus berusaha mampu mengembangkannya, ya. Dan pengembangan itu adalah akan mewujudkan ketulusan hati. Saya yakin dengan ketulusan hati itu akan menyentuh setiap orang yang kita temui, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu adalah memang benar-benar berasal dari ketulusan hati. Kalau orang dari ketulusan hati itu pasti akan menerima, pasti akan senang, dan tidak berpikir banyak, dan akan langsung terus malah justru mengambil kesimpulan bahwa memang orang ini adalah orang baik, tidak ada tendensius macam-macam. Dan itu kalau tadi Ibu Puri membandingkannya ketika bertemu dengan orang asing. Memang kalau orang asing itu akan sangat peka terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh orang lain, maka kita akan menjadi senang. Nah, inilah sebenarnya kalau kita terbiasa bertemu dengan orang-orang yang terbiasa bertemu dengan kita itu, kita akan terus mengembangkan hubungan. Dan hubungan itu kita kembangkan berdasarkan cinta kasih. Dan ini yang pasti akan lambat laun akan mudah terasa. Ini. Dan saya juga berdasarkan apa yang Ibu Puri berikan, itu kita tidak hanya tantangan kita ada di sekitar kita, tetapi juga kemajuan dunia sekarang ini, di mana tekanan-tekanan kemajuan itu malah justru mungkin akan menjadi beban bagi diri kita. Tadi sudah saya ungkapkan, kita harus kembali kepada sumber kehidupan, di mana kita harus bisa berdoa menimba dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan pengambilan dari sumber-sumber ini, semoga kita akan dapat mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menghadapi segala tantangan itu. Demikian Ibu Puri dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, baik Romo, ini sayang sekali waktu kita sudah tidak banyak lagi Romo. Nah, mari kita tutup acara kita Romo. Kita doa penutup nanti yang dipimpin oleh Romo dan juga mohon berkat ya Romo ya. Ya, sekali lagi saya juga mengingatkan tentang peringatan Santo Simon dan Yudas ini, bahwa hal ini mengundang kita untuk mau peduli,
mau tergerak pikiran maupun tenaga kita untuk mengarah kepada langkah-langkah untuk mau mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah di lingkungan kita. Demikian. Baik, Romo. Silakan Romo untuk doa penutup. Baik, Ibu Puri dan para sahabat oase rohani Katolik, mari kita satukan hati untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati kami pada setiap panggilan-Mu, sehingga kami siap bersaksi lewat kehidupan dan karya sehari-hari. Semoga dengan melihat dan menyaksikan kehidupan kami, setiap orang yang kami temui akan tergerak juga untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, tanpa melihat segala perbedaan yang kami punyai. Tuhan, berkatilah setiap langkah kami, sehingga di dalam setiap usaha kami mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami akan selalu dapat menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan bagi orang-orang yang kami temui. Kuatkanlah kami, kembangkanlah kami, sehingga kami akan dapat merasakan buah-buah cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andang. Ya, terima kasih kembali. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya buat kita semua. Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.